Selamat siang Pak Jemi. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah lancar hari ini jadi guru BK dalam kelas. Selamat berjumpa dengan siswa ya. Artinya ikut mengajar dengan siswa juga. Sesuatu yang sama tidak. Iya. Mudah-mudahan nanti kurikulum ke depan ada 1 jam Pak. 1 jam khusus. Membersamai siswa Pak. Iya, nah ini maksudnya ya. Baik, dari pengamatan ulun hari ini, alhamdulillah pembelajaran materinya pas juga tadi. Mengatasi kebiasaan belajar yang buruk di siswa berjalan bagus, lancar, dan kayaknya Pak Jami ada dilakukan lagi jadi guru BK bukan ya? Artinya dari media sudah disiapkan juga lengkap, hanya jawab juga disiapkan. Baik Pak Jami, tapi ulun lebih mendalam lagi ingin menggali dari Pian langsung. Bagaimana perasaan Pian hari ini dulu? Ya, perasaan pertama tentu setelah lama tidak berjumpa dengan siswa ya rindu itu pasti ada. Karena dari awal basicnya memang selalu ngajar dan baru dalam beberapa tahun terakhir ini ketika sudah menjadi guru BK tidak ketemu lagi dengan anak. Tetapi meskipun demikian itu observasi pendekatan terhadap anak masih kita lakukan berkomunikasi sana. Iya betul. Dalam kegiatan hari tetap ada komunikasi dengan mereka, cuma dalam rombel yang kita jarang ya. Ya, Karena tuntutan kurikulum memang tidak tidak mengharuskan untuk guru BK masuk ke dalam kelas. Tapi ada lah kemarin-kemarin, cuma hari ini matang juga ya penampilannya. Terus dari pengamatan Bapak sendiri, walaupun belum ada catatan nih, ada catatan khusus, ada 2 perilaku yang Pian pilih di PMM kemarin. Ini kalau di coaching Pak namanya item rubrik pengamatan. Apa yang harus kami area pengamatan, apa yang harus kami pantau sebagai supervisor. Ada 2 kemarin melihat guru memfasilitasi kegiatan belajar yang memberi peran pada semua peserta didik. Artinya peserta didik memang diberi peran benar. Terus yang kedua, diskusi kelompok tadi yang kreatif, kritis, dan inklusif. Itu tingkat keberhasilan Bapak menurut Pian kayak Pak dari 2 perilaku yang Pian pilih itu? Dari perilaku yang dipilih tadi untuk keaktifan ya sangat baik kan. Beberapa siswa mulai mengungkapkan apa yang menjadi harapan dari yang diinginkan melalui perilaku yang akan dilakukan. Kemudian diskusi kelompok pun juga berjalan dengan baik. Namun demikian tentu hal ini secara lebih maksimal barangkali belum maksimal sesuai apa yang diharapkan. Tapi meskipun demikian, benih-benih yang diharapkan itu dari siswa berperan sebagai seorang pembelajar yang baik, tentu ini sudah tercapai sesuai apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, perilaku yang diharapkan dari diskusi kelompok, meskipun ada beberapa siswa yang tidak hadir, namun alhamdulillah diskusi kelompok bisa berjalan maksimal sesuai dengan harapan. Kemudian adanya ketika diberikan stimulus pertanyaan, mereka bisa langsung, beberapa orang sudah mengungkapkan apa yang mereka kritisi atau mereka inginkan dari materi yang disampaikan. Pertanyaannya berkaitan dengan mereka juga ya sebenarnya ya. Ya, sebenarnya karena kehidupan mereka Iya, itu betul, lebih itu yang bikin menarik mereka. Menarik lah, karena kebiasaan mereka itu sudah mereka lakukan ketika mereka sudah berada Iya. di dalam kelas, mereka sudah melakukan itu, dan ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi ketika direview ini diangkat kembali, tentu mereka angkat semakin berarti ini perilaku sebenarnya saya melakukan tindakan sebenarnya tidak perlu atau tidak baik. Atau ketika mereka kita contohkan, saya kenapa sih datangnya terlambat, mereka tidak mengerti kenapa saya terlambat. Tetapi ketika ditanyakan sebabnya, berarti kamu sebabnya seperti ini, solusinya berarti kamu harus melakukan. Ya, tadi saya ulun pantau tadi memang tertariknya mereka kan di situ. Itu kebiasaan mereka hari-hari, ada hal-hal positif yang berlaku setiap hari ke sekolah, ada hal-hal negatif yang mereka ungkapkan tadi dengan peserta
konsultasi awal juga untuk pengamatan bagus Pak. Itu artinya mereka mendalami langsung kontekstual lah bahasa kita sekarang kan gitu. Nah terus di awal juga ulun lihat tadi punya satu kesepakatan ya mengaktifkan siswa tadi serta salah satunya mungkin ada membuat kesepakatan jelas yang beberapa tadi ada beberapa, salah satunya adalah itu adalah sebagai pendukung istilahnya dalam kegiatan pembelajaran untuk kita memperhatikan hal-hal terkecil, bahkan sampai pulpen pun itu adalah sesuatu yang memang diperlukan. Buku meskipun saat diskusi barangkali mungkin tidak menjadi atau tidak dipakai dan sebagainya, tetapi hal itu merupakan sesuatu yang penting yang memang atribut ketika menjadi seorang pembelajar. Tentunya mereka juga harus menyiapkan itu, apakah itu diperlukan atau tidak, paling tidak itu selalu standar sudah siap. Betul, mantap Pak, mantap. Artinya sudah dilakukan di awal-awal, tambah lagi nanti tambah juga lihat pembelajarannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka mengumpulkannya kayaknya tidak tanggung-tanggung. Tadi ada solusi juga ya Pak? Ada solusi tadi ketika diskusi beberapa saya keliling. Jadi keliling itu dalam artian kita lebih melakukan pendekatan bimbingan kelompok. Ada satu yang kebingungan mau ditulis apa, sebenarnya masalahnya ada tapi untuk mengatasi masalah dia bingung sendiri. Padahal jawabannya sudah ada, karena memang ini perlu pendampingan. Kadang-kadang anak itu perlu dituntun, karena istilah diajar di Wantara ada istilah menuntun. Jadi menuntun inilah yang memang konsep yang seharusnya paling tidak ketika ada satu saja anak, meskipun kadang-kadang orangnya mondar-mandir barangkali dia bingung, maka salah satunya adalah bagaimana mereka bisa tenang dan bisa kembali lagi ke kodrat mereka, percaya diri lagi dengan cara guru mendampingi menuntun mereka sehingga mereka bisa kembali ke kodratnya sebagai insan manusia. Iya, ini ada satu Pak perilaku yang dianjurkan dalam waktu dia mengisi pengamatan itu, salah satunya memang guru memberi arahan berkeliling lah, jangan duduk di meja aja. Alhamdulillah Pak, yang jalan itu tadi bagus membimbing mereka ke kelompok, dan saya pantau juga ada arahan-arahan yang ini mantap. Memang seperti itu yang kita harapkan Pak. Artinya bukan lepas habis beri tugas duduk kita. Memang benar-benar dilaksanakan, dipantau ke setiap kelompok, apalagi ke siswa yang ada yang memang memerlukan ya. Iya. Dan ini terkadang kan istilah diferensiasi itu adalah kebutuhan itu kan semua siswa itu beda-beda. Artinya ini tingkat pemahaman itu pun kadang-kadang juga beda. Hanya saja mereka ada terkadang percaya dirinya itu belum muncul. Iya, sebenarnya itu aja. Betul. Itu aja sebenarnya kendala mereka. Tapi ketika dilakukan pendekatan, mereka ungkapkan, mereka bisa mengatasi sebenarnya. Itu adalah bentuk kembali ke fitrah dan dirinya sendiri. Iya. Dari penjelasan Pian sudah tingkat keberhasilannya alhamdulillah berjalan bagus Pak. Bahkan kalau pantau memang bagus sama sekali lah, ibaratnya tidak menyangka guru BK bisa kayak guru biasa, ada sistematis pembelajaran lengkap sampai refleksi dari dia. Oke. Nah sekarang selama Pian melakukan pembelajaran tadi, kira-kira apa yang menjadi hambatan? Hambatan yang pertama tentu adalah siswa ini terkadang kalau tidak diberikan stimulus mereka itu belum bisa memasuki ke konteks apa yang kita. Jadi stimulus awal itu adalah memang harus ada. Nah konteks stimulus dalam artian garis bawah di sini adalah mereka ada pencerahan dulu. Nah beda kalau kita langsung kalau siswa itu memang cerdasnya di atas sederhana. Ya. Nah ini adalah salah satu. Kemudian yang kedua terkait hambatan di sini adalah sifat pemalu itu masih ada. Padahal perilaku mereka ini sebenarnya mereka lakukan, cuma kadang-kadang malu dan lain sebagainya. Makanya dalam hal ini kita sering menekankan bahwa jangan ragu mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya itu adalah memang menjadi momok yang terkadang menjadi
masalah bagi anak. Sulit memang semua pelajaran hampir begitu. Tadi dua hal itu yang menjadi sangat Jadi hambatan ke depannya gimana solusinya Pak? Jadi ke depan kita bagaimana kita menghamba kepada murid, dalam artian konsep ini menghamba dalam arti menghamba itu bukan berarti kita mengubah murid, tapi paling tidak dengan konsep yang pendekatan menuntun tadi mungkin secara menyeluruh. Ya. Mereka ketika ada gerak yang memang sudah ada perilaku yang memang mereka itu agak gelisah, itu sudah menandakan bahwa mereka itu agak cemas dan lain sebagainya. Itu pelayanan nih. Ya, pelayanan. Peningkatan pelayanan ya. Peningkatan pelayanan. Ketika ada diskusi dan lain sebagainya, maka kita harus berdoa. Oh iya. Ya, itu adalah salah satu. Karena apa? Permasalahan yang terkadang siswa itu mulai gaduh dan lain sebagainya adalah kita tidak sepenuhnya memberikan keleluasaan pendampingan. Itu hampir rata-rata tiap Pak. Apalagi kalau sudah bekerja istilah tugas kelompok. Itu gurunya misalnya memantau beberapa saja, di lain ribut. Jadi memang tugasnya guru kan di situ yang paling utama, memberikan pengarahan ke setiap siswa walaupun itu individual maupun klasikal ya. Nih. Baik Pak Jimmy, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Alhamdulillah semuanya berdasarkan catatan memang apa yang pian inginkan dari perilaku terpenuhi Pak, artinya efektif Pak di jalannya. Apa yang pian inginkan hambatan tadi, yang pian lihatkan hambatan memang itu rata-rata yang didapat dari setiap pembelajaran. Memang sulit Pak mengaktifkan seluruh siswa dalam sebuah kelompok itu, pasti ada kendala terus. Cuma alangkah bagusnya kita memang selalu berusaha untuk itu. Terima kasih Pak Jimmy. Sampai ketemu pertemuan ke depan. Siap. Mudah-mudahan tambah heboh siswa nih. Heboh dalam artian tetap terkontrol. Bisa. Oke. Amin. Terima kasih Pak Jimmy. Sama-sama. Terima kasih.